India ancam Indonesia jika tetap bersikeras membeli JF-17 dari Pakistan. Maka kesepakatan pembelian rudal BrahMos senilai 7,3 triliun rupiah yang sudah ditandatangani bisa saja mereka batalkan secara sepihak. Situasi ini cukup dilematis. Di satu sisi ada kebutuhan mendesak untuk segera memperkuat pertahanan udara. Namun di sisi lain, resiko kehilangan rudal jelajah supersonik BrahMos, rudal yang menjadi salah satu pilar kekuatan maritim hasil kolaborasi India dan Rusia. Dengan menggunakan posisi tawarnya, India berusaha menekan Indonesia agar menjauh dari pengaruh teknologi militer Pakistan dan China. Kemudian muncul pertanyaan besar. Apa sebenarnya yang membuat JF-17 begitu istimewa hingga layak untuk dibeli? Kalau alasannya hanya soal harga murah, rasanya terlalu beresiko untuk mengorbankan hubungan pertahanan dengan India yang sudah terbangun baik selama ini. Rencana Indonesia membeli JF-17 tentunya sudah melalui kalkulasi dan pertimbangan yang sangat matang. Rencana ini mengisyaratkan adanya pergeseran strategi Angkatan Udara. Alih-alih mengejar jet tempur barat yang mahal dan penuh syarat politik, fokus Indonesia mulai beralih pada platform yang efektif untuk menjaga kedaulatan maritim. Dan menariknya, JF-17 yang sering dipandang remeh justru diprediksi mampu menjadi kunci pertahanan, bahkan saat harus disandingkan dengan jet tempur canggih sekelas Rafale sekalipun. Kekuatan utama yang membuat pesawat ini layak untuk diperhitungkan terletak pada paket persenjataan yang ditawarkan oleh Pakistan. JF-17 Blok 3 tak hanya sekedar jet tempur ringan, ia memiliki kemampuan membawa rudal CM-400 AKG yang dirancang sebagai pemburu kapal perang. Meskipun Rafale juga memiliki kemampuan serupa lewat rudal Exocet, namun CM-400 memiliki karakteristik serangan yang berbeda. Exocet bekerja dengan serangan rendah di atas permukaan laut untuk mengelabui radar lawan, sementara CM-400 menyerang dari ketinggian dengan kecepatan supersonik. Perpaduan dua metode serangan ini akan memaksa kapal perang musuh harus membagi fokus antara ancaman di permukaan laut dan serangan cepat dari atas yang datang tiba-tiba. Ketajaman serangan tersebut juga didukung oleh radar AESA KLJ-7A dengan jarak jangkau 175 km dan rudal jarak jauh PL-15 dengan jangkauan tembak hingga 145 km. Kombinasi ini menempatkan kemampuan JF-17 setara dengan jet tempur generasi 4.5 lainnya. Selain itu, perpaduan teknologi barat dan timur menciptakan keunggulan taktik yang lebih sulit dibaca oleh lawan. Dengan karakter radar yang berbeda, sistem jamming musuh akan kewalahan karena harus menangani dua jenis frekuensi sensor yang berbeda secara bersamaan. Namun, spesifikasi tempur ini baru separuh jalan cerita. Hal yang lebih penting adalah bagaimana pesawat ini mampu menjaga kesiapan tempur setiap saat tanpa menguras anggaran pertahanan untuk biaya operasional dan perawatannya. Efisiensi ini menjadi pintu masuk menuju kemandirian. Sebab, sehebat apapun jet tempur, menjadi tidak berguna jika tidak dapat digunakan karena adanya tekanan politik. Indonesia pernah merasakan pil pahit saat armada F-16 pernah tidak bisa terbang akibat embargo yang dilakukan Amerika. Inilah alasan mengapa ketergantungan hanya pada satu blok menjadi celah yang berbahaya. Dengan rencana akuisisi JF-17, Indonesia sedang membangun sistem pertahanan yang lebih seimbang dan tak mudah goyah dari perubahan politik di Eropa maupun Amerika. Strategi ini untuk memastikan jika salah satu jalur pasokan terganggu, masih ada jalur lain yang tetap aktif. Upaya menjaga keseimbangan ini menjadi semakin menarik saat berhadapan dengan rivalitas panas di Asia Selatan. Namun, rencana besar ini membawa konsekuensi. Resiko kehilangan kontrak BrahMos menjadi harga yang mungkin harus dibayar demi mendapatkan keunggulan taktis. Selain itu, dengan melakukan akuisisi JF-17, membuka peluang besar bagi Indonesia untuk menguasai perawatan tingkat berat atau MRO secara mandiri, sehingga kesiapan tempur Indonesia tidak lagi dengan mudahnya didikte oleh negara lain. Memadukan Rafale yang canggih dengan JF-17 yang efisien akan menciptakan pertahanan berlapis yang sulit diprediksi. Indonesia sedang mengirim pesan bahwa kedaulatan tetap menjadi prioritas utama, meskipun harus menempuh diplomasi yang penuh tekanan. Melihat kemungkinan pergeseran strategi ini, manakah yang menurut kalian memberikan daya gentar lebih kuat bagi kedaulatan Indonesia? Apakah lebih baik tetap mempertahankan kontrak rudal BrahMos serta menjaga hubungan baik dengan India?
atau mengambil resiko kehilangan rudal tersebut demi membangun armada tempur yang lebih efektif dan efisien melalui JF-17? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai.